Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Billahi anzal al-Quran. Hudan linnas. Bayinati minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah. Wa khataman nabi. Wa imamul mursyidin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Rasul bin Asyikub Azizul Alaihi Ma'anitum Harisun Alikum bin Mu'minin Rafa Antawadaw Fakulasilah La ilaha illallah Alaikamukkantu Bahwa kepada Bapak Pembina Yayasan Bapak Penasihat perempuan, Bapak para badal setanah air, Bapak Yayasan perempuan, terus saya berbaik, singkatnya Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah perempuan, ini yang mengikuti zikir jahar secara online rahim. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dari kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita berhadir berkumpul bermuhajah di majelis zikir kita selenggarakan di wilayah dalam keadaan kita sehat walafiat dan selalu dan dapat kita melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Kita bermohon semoga amal ibadah ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan kemudian kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah. Bagaimana ini satu keberkahan, satu kebahagiaan kita bersama. Karena di mana tidak semua orang melakukan antar jemaah. Namun dengan izin dari ridho Allah sehingga dalam situasi kondisi ada pada masing-masing kita, namun tidak menjadi satu hambatan, sehingga semua ini dapat kita laksanakan. Ini satu keberuntungan, kepuasan di dalam hati kita karena ini adalah suatu hal yang berat, yang sulit, karena akan melalui berbagai macam hambatan untuk menerima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Satu kerelaan ini sangat
Maka pentingnya di sini mendapat penempaan baik dalam diri kita maupun yang terkait di luar diri kita. Sangat begitu banyak ya, kalau kita menyebut satu persatu harus. Dan juga inilah yang patut kita juga syukuri ya, dengan ikhlas, dengan ringan ya, sehingga lakukannya dengan penuh rasa kepuasan. Untuk selanjutnya adalah bagaimana kita menata yang lebih baik, murni, khusyuk, supaya dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada satu keinginan yang selain daripada Allah. Bersih, ya. Inilah yang penting, yang perlu kita meluruskannya ya. Maka sering sebelumnya saya katakan tashub ini meluruskannya. Ini untuk menentukan semua ibadah itu tergantung dari bagaimana memulainya ya. Yang sering kita katakan segala amal, segala ibadah yang tergantung daripada niat. Tashub ini. Semua orang mengatakan demikian, tetapi bagaimana cara praktik yang mengaplikasikan, meluruskan niat? Apakah kita menduga yang lain tidak memiliki niat yang lurus kan? Tapi di sini ada terkait tentang perkara beberapa niat yang harus kita aplikasikan dalam ibadah. Yang mana kita kenal yang disebut dalam kitab Minhajus Salam ada 4 persoalan tentang niat. Itu ada bab niat ya. Itu menjelaskan mana niat yang sah dan mana yang niat yang batal di situ. Itu penting sekali. Nah, ibadah, segala ibadah ditentukan oleh ini. La yasul amal illa binniyat. Innamal a'malu la yasul amal. Amal dengan niat, maka ada amal aktivitas. Yang mana diantaranya dua yang batal, dua yang sah. Dua yang batal itu mana? Itu yang kita sebut, yang kita kenal dengan niat basitah dan niat tauhuziyah. Niat basitah ini dia niat yang pakai lapas bacaan. Nah, sudah-sudah kita di dalam ibadah masih pakai itu kan banyak. Pakai bacaan-bacaan lapas ya. Bacaan itu yang di lisan ya. Atau di pikiran, di angan-angan itu tausiah. Itu hanya bentuknya kemauan. Dan dua perkara niat ini masih ya artinya masih ditolak ya. Belum masuk pada niat yang sah, yang diwajibkan. Yang diwajibkan di situ adalah niat urufiah dan niat kamaliyah namanya. Itu yang diterima. Ya. Dua niat yang sah inilah yang selalu orang tanyakan dan kemudian menjawabnya itu adalah niat para nabi dan para wali ya. Niat orang-orang khusus ya. Itu yang menjadi jebakan-jebakan mereka sehingga kita tidak ada keinginan, kita tidak ada keberanian untuk belajar. Jadi ini soal yang paling fundamental, yang paling utama, yang perlu harus kita ilmukan, harus kita terima. Memang nampaknya sederhana, nampaknya begitu biasa-biasa aja, tapi itu sangat menentukan sekali, ya, menentukan daripada diterima dan tidaknya ibadah itu adalah niat. Ya. Untuk memperoleh
niat yang sesungguhnya, inilah bimbingan ya, akan kita ditujukan terkait tentang niat yang saya inilah bukan di lisan, bukan di pikiran atau ucapan, akan tetapi itu letaknya di dalam hati. Maka sering orang katakan bahwa niat itu rahasia, benar. Ya, karena niat itu adalah perbuatan Allah. Wahdaniyatullah. Niat yang ada di hati itu adalah milik Allah, dari Allah. Itu yang sesungguhnya yang menjadi mengawali ya, daripada apapun ibadah. Pertama ibadah-ibadah yang wajib ya. Jadi ibadah yang sunnah pun demikian. Karena di dalam sunnah pun ada wajibnya. Wajibnya itu adalah niat ya. Karena semua amal itu tanpa disertai dengan niat maka tidak salah ibadah bila ya amal illa billah. Nah, supaya amal kita tidak rusak, tidak sia-sia, maka tasubin ya, perbaiki ini, luruskan. Maka yang kita pakai itu adalah niat yang ori, yang asli, yang ada di dalam hati. Niat yang di hati inilah yang sering kita abaikan, kita lupakan, kita tinggalkan. Bagaimana kita masuk ke wilayah itu? Itu ada bimbingan khusus, ada tuntunannya di situ. Akan diberi bimbingan atau petunjuknya ya, supaya kita bisa mempraktikkan, bisa kita amalkan di situ. Jadi itulah yang menentukan segala amal ya. Tanpa ada niat yang di hati itu akan menjadi sia-sia. Memulainya dari situ ya. Itulah yang kita kenal dengan niat urufiyah dan niat kamaliyah. Kemudian niat urufiyah itu dibagi tiga, ada niat namanya niat dani, wusto, kaswiyah. Jadi ini memang tidak semua yang mempelajari itu. Kemudian barulah masuk kepada niat kamaliyah spesifik, lebih khusus lagi ya. Barulah kita melakukan ibadah-ibadah yang mana, baik itu yang sunnah, lebih-lebih yang itulah sebabnya sebelum kita memulai dan melakukan ibadah itu, duduklah di situ dulu ya. Karena segala amal itu kita hendaklah mulai dengannya. Bada'a bima bada Allahu bihi. Adalah segala amal harus dimulainya dengannya, dengan yang ada di dalam hati. Itulah yang kita sebut dengan niat di hati atau niat huruf ya, yang satu huruf dalam hati. Jadi ketika kita memulai, ketika kita sudah ada pada posisi niat, maka barulah kita melakukan hal yang lain. Jadi itu menjadi sandaran kita ya. Itu menjadi fokus dalam kita melakukan kauliyah, peliyah dan semuanya sampai kita selesai. Jadi tidak lagi terganggu, tergantung kepada selain daripada itu untuk memperoleh satu kesempurnaan daripada sholat, zikir, doa dan sebagainya. Karena ketika kita ibadah itu harus diikutkan, harus apa namanya? Harus selalu ada ya, harus kita utamakan ya, tidak boleh dilupakan ya. Jadi
Jangan sampai yang lain yang lebih didahulukan daripada apa yang ada di dalam hati itu ya. Maka di situ ada bimbingan-bimbingan atau ada petunjuknya yang harus diikuti. Nah, ini supaya amal ini menjadi sempurna atau menjadi diterima, artinya tidak menjadi sia-sia. Itulah yang selalu jamaah ikuti, yang harus selalu menjalankannya, yang harus kita kerjakan ya. Jangan sampai kita lebih mendahului yang lain daripadanya. Kita kan sering mengikuti yang sering kita lakukan adalah hal-hal yang kita lihat di luar ya, karena saudara-saudara kita tidak seperti itu kan. Kita kadang-kadang ada keraguan di situ. Apakah yang sebenarnya atau yang enggak kan begitu ya. Nah, inilah ya, memahami yang baik dan benar. Perlu ada referensinya. Perlu ada satu penjelasan yang kuat ya. Nah, perlu ada satu dalil-dalil ya. Kekuatan dalil inilah yang akan meyakinkan kita ya, memberikan satu kekuatan untuk kita meyakini atau untuk mengikutinya. Nah, soal-soal ini kan tidak selalu dibuka karena memang sangat sulit. Nah, karena ketika ditanyakan seringkali beranggapan beralasan ini adalah sesuatu hal yang mustahil, yang sulit. Nah, ini ada orang-orang tertentu, orang-orang yang kelas, itu baru bisa memakainya. Nah, ini ya alasan-alasan yang membuat kita jadi lemah ya, supaya kita tidak menanyakan atau tidak kita persoalkan itu ya. Tapi kalau kita tidak persoalkan itu ada kerugian buat kita. Jadi akan menjalankan satu ibadah dengan kekosongan di dalamnya ya, dengan tanpa mengikutkan niat di hati ya, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada di hati ya. Jadi ini hanya mengandalkan kauliyah dan fi'liyahnya, itu yang seringkali menjadi kebahayaan sebenarnya. Artinya tidak dapat fokus, apalagi kehusukan, apalagi kesempurnaan, jauh sekali di situ ya. Namun karena ini dianggap hal-hal yang biasa, karena orang biasa sebut, itu niat, itu hanya biasa, itu juga sudah saya lakukan kan begitu. Karena memahaminya itu secara umum, terkait tentang keinginan, kemauan, atau ya cita-cita sebagainya, itu ya memang bagian daripada niat, tetapi itu masuk kepada niat tauziah ya. Itu belum yang sesungguhnya, yang sebenar-benar niat, yang ori, yang betul-betul yang Allah letakkan, yang Allah jadikan ya di dalam hati hamba. Di situ sungguhnya. Makanya menjadi pedoman dia, menjadi sandaran mutlak itu ya. Jarul kita bisa fokus ya, baru kita bisa elas, baru kita bisa tunduk, baru kita bisa apa itu sabar dan sebagainya, karena semua-muanya bermula dari situ ya. Tetapi karena perkara yang di dalam hati ini begitu banyak sebutan-sebutannya ya, istilah-istilahnya ya, atau tamsilan-tamsilannya ya. Nah, inilah yang membuat kesulitan untuk dimengerti ya. Dianggap beda aja kan. Tetapi sesungguhnya hanya satu sebenarnya. Hanya berbeda sebutan saja ya, begitu. Ya, sehingga dengan berbeda sebutan sehingga kita bingung ya, sehingga kita ndak akui ya, apa iya apa enggak kan begitu. Sebegitu luar biasa. Nah, itulah caranya Allah merahasiakan ya haknya, merahasiakan ilmunya. Maka seringkali
kita katakan ilmu syir, itu ilmu rahasia atau ilmu hakikat yang ada di dalam hati hamba. Yang luar ini ada syariat namanya, ditandai dengan kauliyah, fi'liyah bacaannya, gerakannya, itu syariat. Apapun yang dikerjakan oleh lisan, oleh zahir ini adalah amalan syariat. Nah, itu makanya bacaannya harus betul-betul diperindah, diperbagus. Nah, ini menjadi koreksi kan. Namun di hati ini adalah perkara rahasia yang tersirat, yang tersampaikan melalui Al-Quran yang tersurat. Nah, sebagaimana Allah ya sampai ke dalam Al-Quran bahwa apa yang ada di dalam hatimu, kenapa kamu tidak memperhatikan, ya, wa fi ampusikum afala tubsirun. Itu kan bahasanya Allah, firman Allah yang Allah nyatakan bahwa ada sesuatu yang tersirat, ya, di balik yang tersurat yang ada di dalam hati. Dan kenapa kita tidak memperhatikannya? Karena ketidaktahuannya, karena kita tidak mengertinya apa di situ. Kita hanya baca dalilnya saja, tetapi tidak mengaplikasikan. Padahal itu pesan, ya. Itu pesan Allah yang wajib kita kerjakan. Jangan anggap itu sederhana. Ya memang pernyataannya sederhana, tetapi bagaimana menjalankannya itu, bagaimana mengerjakannya, sesuatu yang tersirat, sesuatu yang tersembunyi, yang terrahasia di dalam hati. Dan inilah yang kita banyak lalaikan, kita lupakan itu. Terganggu dengan hal-hal yang di luar. Itulah sebabnya dalam kita ibadah itu ada ibadah syir, ada ibadah jahar. Ibadah syir ini ibadah yang tampaknya disyaratkan, ya, benar-benar ada di dalam kolbu kita masing-masing. Itu menjadi perhatian kita, ya. Itu adalah amalan-amalan orang-orang sufi, orang-orang ulama-ulama yang mempelajari ilmu kerohanian. Nah, itu ulama hakikat, ya. Itu menjadi amalan yang khusus sebenarnya, amal yang paling dicintai Allah yang paling disukai gitu. Karena amalan itu adalah amalan yang Allah jadikan di dalam hati yang Allah letakkan. Nah, orang terdahulu untuk menemukan itu harus berhayat, ya. Harus dia ada di tempat yang tersembunyi, ya, yang tertutup, yang pernah Nabi lakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau di Gua Hiro, ya, itu yang sering kita sebut dengan halwat atau bertahanus, ya, atau menyendiri untuk menerima rahasia Allah yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Dan ini menjadi awal sebagai contoh, ya, yang harus diikuti oleh kita semua. Nah, tidak saja perkara amalan atau ibadah yang zahiriyah yang Nabi contohkan, akan tetapi adalah perkara apa yang Nabi terima dari malaikat Jibril, ya, yang melalui malaikat Jibril yang Allah perintahkan untuk diterima oleh Kanjeng Nabi, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah yang rahasia ini yang Nabi ceritakan kepada istrinya Siti Khadijah Al-Kubra, dan istrinya Nabi sendiri juga ingin tahu apa rahasia yang diterima oleh Kanjeng Nabi itu, sehingga
dia sendiri dia menanyakan kepada kakeknya tentang peristiwa apa yang Nabi terima. Ternyata itu adalah ilmu rahasia yang sebagai tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi. Dan dari itulah sebabnya Nabi selalu dikawal, selalu dijaga. Karena jangan sampai Nabi nanti akan disakiti ya. Nah, itulah dikhawatirkan bahwa Nabi selalu dijaga, selalu dikawal, selalu diperhatikan ya dari segala hal. Karena di mana pada perjalanan Nabi ini memang sangat luar biasa sekali. Tidak semua orang yang mengetahui. Nah, makanya awal-awal Nabi menerima ini sehingga beliau berdakwah pun dengan secara rahasia-rahasia. Ya. Kenapa demikian? Karena ilmu yang diterima itu sesungguhnya adalah ilmu yang rahasia, ilmu yang tersirat, ya, yang di balik yang tersurat, yang terrahasia, yang di dalam hati. Nah kemudianlah sampailah kepada sahabat-sahabatnya. Pun sahabat-sahabat yang tertentu yang menerimanya. Yang oleh Nabi yang sanggup untuk mengimani, mengamalkan, atau untuk memahaminya. Makanya jangan heran ketika ilmu ini tersampaikan kepada halayak umum, ya belum tentu bisa diterima ya. Itu memang sangat sulit dan sangat 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 berat sekali. Apa itu? Gimana cara mengamalkannya? Apakah ini akan baik atau berbahaya dan sebagainya kan begitu. Nah, inilah menjadi pertanyaan-pertanyaan dan terbukti sampai saat ini sekarang ini akan menjadi fenomena ya. Kontroversi bahwa pemahaman tentang apa yang Nabi terima ini berbagai macam penafsiran di dalamnya. Kembali bahwa orang-orang yang tidak pandai, yang bisa mencermati daripada apa yang Nabi terima, selalu membawa pemahaman keluar. Contoh saja, ya ketika Nabi disuruh membaca satu bacaan, ya, yang tersampaikan ketika Nabi di Gua Hira, itu bisa dilihat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang Allah ciptakan. Nah, ini yang sering ditafsirkan adalah yang pada umumnya kita disuruh belajar banyak membaca, banyak kita memiliki ilmu pengetahuan dan banyak kita bertanya tentang kehidupan yang kita lalui, yang kita dengar, yang kita lihat dan sebagainya. Namun ketika itu adalah bahwa Rasulullah SAW ketika Nabi disuruh membaca, hingga Nabi menjawabnya dengan jawaban la kare wala ra'aitu ismi. Aku tidak bisa membaca dan saya tidak melihat apa yang saya baca. Ini artinya bahwa apa yang Nabi diperintahkan terhadap
sesuatu yang harus dibaca, itu artinya bahwa yang dibaca itu bukan bacaan atau tulisan-tulisan semata. Akan tetapi adalah sesuatu yang tersirat yang ada di dalam qalbu. Itulah yang harus kita pahami dan harus kita terima dan kita tahu persoalan yang ada di dalam hati yang harus kita baca. Itu sebabnya setiap kita sholat, hendaklah kita memulainya dengan membaca nama Allah. Nama Allah yang ada di dalam hati hamba-hamba. Itu sebabnya kita tidak boleh ya, di dalam kita memulai, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam arti kata bahwa kalau sholat tentu harus tertib dulu, harus dimulai dengan niat dulu, harus kita dudukkan perkara rukun-rukun yang pada mestinya ya, yang harus teratur, yang berindit-inditan, yang dahulu kita dahului, yang belakang harus kita belakangi. Itu sebabnya di dalam sholat ini tidak semata-mata mengandalkan bacaannya, gerakan dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita bisa tunduknya kepada hati, bukan pada bacaan atau kepada lisan atau pada gerakan. Bagaimana caranya? Tentu kita harus dibukakan ya sesuatu yang tersirat di dalam hati dengan tuntunan-tuntunan yang khusus di situ. Di situ barulah bisa mengerti, kita paham dan ada sesuatu yang memang yang dibaca di dalamnya. Nah, inilah sebabnya kita tenang ya, kita aman, kita tahu dan kita sadar bahwa tidak lagi kita memperhatikan perkara-perkara yang di luar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang kita perhatikan yang terkait hal-hal yang jahir. Benar-benar kita memperhatikan apa yang ada di dalam hati. Itulah yang dimaksudkan Iqra kitabaka binafsika. Baca kitab yang ada di dalam dirimu. Yang kitab yang tersirat, yang terrahasia, yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hamba yang berilmu dan tidak orang akan mengingkarinya kecuali mereka orang-orang yang zalim. Itu sebabnya terkait tentang kitab Allah itu artinya masuk kepada wilayah iman. Kalau kita bicara tentang kitab Allah, bicara tentang rukun iman. Bicara tentang rukun iman, kita bicara tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, kemudian kalau memang demikian, bahwa kitab Allah ini adalah masuk kepada wilayah rukun iman, maka yang dimaksudkan kitab Allah yang gaib itu yang mana? Jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan, kita hayati, dan kita pahami, dan kita imani, dan kita amalkan. Jadi pada satu ketika nanti di mana kita kembali ke Allah akan membawa kitab kita masing-masing. Bahkan kitab Allah itu akan memberi syafaat, memberi pertolongan ya ketika nanti
ketika kita berada di alam atau alam barzah, ya. Dan juga kitab Allah itu memberi pencahayaan, ya, menerangi daripada alam barzah kita. Itulah sebabnya kita harus punya keyakinan yang kuat terhadap kitab Allah. Kitab Allah yang tersirat ada di dalam hati hamba-hamba yang beriman atau hati hamba yang berilmu. Kemudian kitab Allah itu sebagai pedoman. Barang siapa berpegang kepada kitab Allah, maka mereka tidak akan sesat, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan bahwa aku tinggalkan kepadamu dua perkara, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Dan apabila kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Kitab Allah ini sebagai pedoman, dan sunnahnya itu merupakan aplikasi daripada apa yang Nabi contohkan, ya, apa yang Nabi lakukan. Tapi tetap di dalam melakukan perintah-perintah Allah, kitab Allah lah sebagai pedoman kita, ya. Tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan. Nah, tentang kitab Allah yang tersirat ini yang tidak semua mengenalnya, tidak semua yang tahu, yang memperhatikannya atau membukanya, ya. Inilah yang sering kita sebut dengan kitab Allah yang tersirat di balik yang tersurat. Sebabnya kita harus nanyakan kepada para ulama-ulama, para yai-yai, para orang-orang yang alim terkait tentang Al-Quran Qadim, nah, itu, ya, atau Al-Quran yang tersirat. Itu di dalam beberapa syair atau pendapat-pendapat sering kita dengar. Itu maka kitab Allah itu ada yang menyebut dengan Al-Quran Qadim, ya. Al-Quran yang kekal, Al-Quran yang abadi, Al-Quran yang tidak hancur lebur, yang rusak, ya. Nah, itu Al-Quran selalu ada, yang selalu utuh, dia itu terjaga, dan memang Allah kirimkan kepada hamba-hamba untuk harus diperhatikan, bukan sekedar kita hafal, kita baca, akan tetapi adalah kita mengerti, memaknai daripada apa yang tersurat dan yang tersirat di dalamnya. Nah, maka kita kenal dengan Al-Quran Zahir dan Al-Quran Batin. Al-Quran Zahir adalah untuk kita jadikan pedoman bagi pembimbing atau yang membimbing sehingga kita banyak mengerti tentang apa perintah-perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Jadi sangat luar biasa, artinya bahwa apa yang Nabi terima itu sempurna, ya. Total, ya. Ibadah zahirnya seperti apa, ibadah yang batin itu seperti apa. Berbeda ini yang hanya kita kenal hanya terkait perkara-perkara ibadah zahir saja. Ibadah zahir ini yang kita kenal dengan ibadah syariat, ya. Nah, sedangkan ibadah batin ini yang kita kenal dengan ibadah hakikat. So kita sebagai umat Nabi Muhammad
kita harus menjalankan yang kedua-duanya, yaitu zahir dan batin, syariat dengan hakikat. Sebagaimana Nabi memberi nasihat ya, bahwa orang-orang yang bersyariat tanpa hakikat maka kosonglah dia. Orang yang berhakikat tanpa syariat maka batallah dia. Barang siapa yang mengamalkan yang dua-duanya baru benar-benarnya zahir batin, kolbi, kauli, fi'li. Jadi ibadah-ibadah yang dua ini kita kerjakan ya, tetapi pada satu ketika bahwa kauliyah dan fi'liyah ini tidak mampu atau tidak sanggup kita kerjakan pada situasi mungkin kondisi saya kita lemah, tidak kuat dan sebagainya, maka ibadah-ibadah zahir ini akan diambil alih oleh ibadah hati atau ibadah qalbu. Itu sebabnya ya, ibadah qalbu ini penting, yang harus kita tahu, harus kita ilmukan supaya nanti ketika ibadah zahir ini tidak mampu melakukannya dan tahu bagaimana cara untuk melakukan ibadah dengan ibadah qalbu atau ibadah hati. Sekali lagi bahwa kita sekali mengatakan demikian, tetapi praktiknya yang susah ya. Ya di mana-mana kita kalau kita tanyakan bagaimana kalau kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring melaksanakan sholat. Sehingga mereka juga menjawabnya melakukannya ibadah itu oleh hati kan ya. Akan tetapi bagaimana kita menjalankannya, nah itu dia. Itu yang sering kali gagal ya memahami. Dianggap bahwa dengan ibadah hati cukup dengan angan-angan, dengan pikiran, dengan perasaan dan sebagainya. Akan tetapi sesungguhnya bahwa ibadah hati memang ada ya, ada di dalam hati. Maka di dalam kitab Syirul Insan disebutkan di situ ada ibadah ruh, ya, sholat ruh. Terkait tentang ibadah ruh ini ada bimbingannya, ada memang orang yang ahli tentang itu, yang bisa membimbing, yang menuntun tentang ibadah-ibadah ruh di sini. Kita tidak cukup sekedar membaca dan dalilkan. Dalil ini kan penjelasan yang sempurna untuk kita, yang kita jadikan sebagai pertanyaan-pertanyaan jika kita tidak mengerti apa maksud yang kita baca atau yang kita pelajari. Karena persoalan rohani ini kan bukan persoalan yang nyata, yang jahil, sebegitu rumit sebenarnya. Menjadi satu suatu fenomena, satu perdebatan sampai sekarang, berbagai macam penafsiran yang kita temukan. Namun alhamdulillah melalui bimbingan, melalui wadah tadi, kita memperolehnya di situ secara simpel, secara sederhana, yang dapat dimengerti oleh semua kalangan, lapisan, sebagainya. Jangankan orang yang intelektual, yang sudah ada sekolahnya, pendidikannya, ada baca tulis. Sedangkan yang tidak ada baca tulis saja bisa mengerti, bisa mengerti. Nah, sebegitu mudahnya sudah, tetapi walaupun demikian banyak orang yang tidak tahu. Nah, itu sebabnya tanpa harus
kita punya pendidikan yang tinggi atau yang mumpuni, walaupun tanpa pendidikan juga bisa dimengerti. Karena Allah sudah bisa peringatan di situ. Dan di mana Al-Quran Qadim itu tanpa harus kita menguasai disiplin ilmu-ilmu yang lain, kita bisa menerima. Karena Allah sudah nyatakan, tidaklah aku menurunkan Al-Quran yang sebenar-benar Al-Quran itu membuat kamu susah, sulit untuk dimengerti atau dipahami. Kecuali mereka orang yang tidak diridhoi, orang yang tidak dipercayai, atau orang yang membencinya. Nah, itu yang orang-orang yang tidak menerima. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa, tidak berani atau tidak mengetahui atau tidak punya keahlian dan sebagainya. Jadi hanya kemauan yang kuat, keinginan yang bersungguh-sungguh, pasti mereka akan dapatkan. Fajahadu fina lana tadiyalahum subhana. Kalau memang benar-benar kita berjuang, bersungguh-sungguh, pasti kita akan. Seringkali kadang-kadang kita terganggu dengan berbagai macam wawasan, pemahaman, penjelasan, yang karena mereka menjalankan sesuai dengan ideologi mereka atau pengalaman mereka atau strata keilmuannya. Ya. Tapi mari kita memperhatikan penjelasan-penjelasan yang terkait yang di dalam. Ya. Nah, seringkali yang di dalam ini dibawa penjelasannya keluar sehingga mereka tidak akan pernah mengamalkan yang harus diperhatikan yang di dalam, justru yang diperhatikan yang di luar. Harus yang kita fokus kita ke dalam, malah kita disuruh fokus kepada gerakannya, bacaannya, dan sebagainya. Jauh sekali. Mari kita koreksi pernyataan Allah di dalam surat At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqim surat dizikri. Innani anallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku kata Allah. Dirikan sholat untuk ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah seperti apa? Apakah mengingat Allah itu mengingat bacaan, tulisannya, gerakannya, atau apa yang ada dalam pikiran kita atau di dalam lisan kita? Uskur rabbaka binasika dadaru. Ingatlah Tuhanmu di dalam hati. Di situ ada zikir ya. Jadi kalau yang belum mengerti, yang belum paham tentang bagaimana zikir di dalam hati, ingat di dalam hati, itu ada bimbingannya. Di situ sebenarnya ada, penjelasan ada, dan juga harus tahu bagaimana praktiknya. Itulah yang jadi pertanyaan. Allah jadikan Al-Quran sebagai jalan kita bertanya, jalan kita mengetahui penjelasan-penjelasan itu, yang mana harus dikerjakan oleh kauli dan peli, dan mana yang harus dikerjakan oleh hati. Ini hal-hal yang sebenarnya sederhana sekali, tetapi tidak sederhana yang saya sampaikan ya. Kalau kita tidak belajar, tidak menanyakan, tidak mengilmukan, itu menjadi kesulitan. Sekali lagi bahwa ya, mempelajari tentang kerohanian, mempelajari tentang ilmu hakikat, itu sering kali ditakut-takuti, apalagi torekoh lah, jangan, bahaya kan, nanti blank, kita error dan sebagainya. Ya bisa jadi, karena metode yang kita peroleh, bimbingan belum menemukan yang sebenar-benarnya, sehingga kita jadi terganggu, bisa terbelokkan ya, keimanan itu sangat harus terjaga hati-hati. Apalagi orang sudah merasa berhakikat, sudah hakikatnya sampai kepada yang dianggap sempurna, sehingga mereka berani meninggalkan syariat. Itu harus jaga, harus hati-hati. Kalau kita mau merujuk
daripada sebagaimana Nabi contohkan Nabi bersyariat syariat Nabi, kafir Nabi, dan walaupun Nabi sebagai Nabi yang penyempurna ya, sebagai Nabi yang menyempurnakan daripada Nabi-Nabi yang tersebut. Bayangkan, jadi tidak kita temukan bahwa Nabi tidak menjalankan syariat. Justru beliau betul-betul bercontoh yang baik dari perkara yang zahir yang bagaimana Nabi dalam bentuknya, kalau makan, bagaimana beliau istirahat, mau belajar itu bisa belajar biografinya dia. Bahkan sampai bagaimana dia cara jalannya itu sudah disebutkan dari fisik semuanya Nabi tersampaikan di situ. Tapi kita gagal memahami bagaimana sirnya Nabi, bagaimana bermusyahadahnya Nabi, bagaimana Nabi menundukkan ya, siapa namanya sirnya itu untuk menjalankan kolbunya ya, ibadah kolbunya seperti apa. Itu yang kita tidak mau mengambil di situ, tidak mau masuk ke wilayah karena dianggap itu sangat sulit, sangat berat, sangat mustahil ya. Jadi sesungguhnya Nabi telah menyampaikan terkait tentang yang harus kita ikuti secara zahir dan batin. Itu sebagai contoh. Di dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik. Nah, di dalam diri Rasulullah ada contoh. Maka kita harus ikuti. Dan siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, adalah mereka berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyak. Nah, terkait dengan zikir yang sebanyak-banyak itulah zikir yang dikerjakan oleh hati. Itulah yang kita kenal dengan zikir syir, ya. Zikir rahasia. Zikir yang tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Kapan, di mana saja, itu bisa kita lakukan. Lebih-lebih ketika nazak. Lebih-lebih kita sakaratul maut. Bagaimana zikirnya di sana? Seperti apa kita lakukan zikir? Ya, jangan dianggap gampang, ya silakan ya. Kalau kita tidak memiliki zikir di dalam hati, apa pernyataan Allah dalam Al-Quran? Waman ya'shu an zikrur rahman mukaid lahu syaitan bahwa lahu qarin. Orang yang tidak punya zikir, yang sunyi jiwanya, kolbunya, hatinya dari zikir, maka Allah meletakkan di dalam hatinya adalah setan sebagai teman baginya. Itu ya, bahwa itu sangat berbahaya sekali, bahwa ketika seorang beriman tidak memiliki zikir di dalam hati, maka itu menandakan kegelapan di dalam diri. Fa'alaika bizikrillah fa'innahu nurul laka. Wajib atas kamu berzikir, karena zikir itu adalah nur sebagai cahaya. Itu mungkin orang-orang nazar itu ketika memperoleh zikir, dizikirkan, senyum dia, tenang dia, bahagia dia, menemukan kekasihnya, ya, menemukan apa yang mereka cintai, ya, karena terkait tentang kecintaan kepada Allah, terkait tentang mahabbah kita, tergantung dari kita. Man ahabba lika Allah, ahabba lika. Barang siapa cinta untuk bertemu dengan Allah, sesungguhnya Allah pun juga cinta. Mau ya, kita bertemu dengan hati. Waman karya lika Allah karya. Kita tidak mau benci, ogah, maka Allah pun juga demikian. Uskuruni uskurukum. Kamu ingat aku, niscaya aku akan ingat. Itulah pentingnya zikir ini, jalan kita untuk dekat, jalan kita mencintai Allah, jalan kita takarufan, ya, jalan kita untuk bermakrifat kepada Allah, memperbanyak zikir dalam kehidupan kita hari-hari, terutama zikir yang tersirat, yang ada di dalam hati hamba. Itu ada ilmu tentang zikirnya. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat. Yang Pak Zakir, Pak Inna Zikra tanpa oleh mu'min.
Berzikirlah karena sesungguhnya zikir itu sangat bermanfaat terhadap mereka orang-orang yang beriman. Semoga zikir ini tetap dalam iman, dalam amal kita, istiqomah dalam kita menjalankannya. Sehingga pada akhirnya bahwa kita mengakhiri hayat ini dengan zikir kita kepada Allah. Orang yang meninggal dunia, yang mengakhiri hidupnya, hayatnya dengan zikir, maka mereka orang-orang itu akan dijamin surga. Ya itu jaminan yang luar biasa, enggak? Semua orang berharap, ya. Maka orang selalu ditanya bagaimana mereka yang wafat ini, meninggal ini, su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kita semua menjawab husnul khotimah. Apakah benar sedemikian? Apa tanda-tandanya? Ya, sebenarnya sederhana. Kalau mereka hari-harinya berzikir dan berzikir kepada Allah, maka kita yakin bahwa mereka dalam kematian daripada husnul khotimah. Orang yang mengakhiri hayat dengan zikir, maka mereka orang yang demikian itu dijamin surga. Akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsah mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang adem, yang bersih, yang suci, kembalilah kepadaku, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Demikian pernyataan Allah dalam surah Al-Fajr 27. Sedemikian jelas dan nyata. Tinggal kita lah bagaimana mengimani, mengamalkan, mengistiqomahkan daripada perintah-perintah Allah terkait dengan zikirnya, terutama tentang zikir yang rahasia yang Allah letakkan di dalam hati hamba. Mungkin itu saja penjelasan ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.